Halo kawan semuanya, kembali lagi dengan aku Ibai di Resep Cuan. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat di sini, kita akan membahas QR Indonesia Standar itu dibaca QRIS atau KRIS. Kamu tipe yang mana? Kamu biasanya baca pakai yang mana? Nah, aku harapkan sih setelah mendapatkan video ini, kita nggak akan berdebat lagi. Harapannya seperti itu. Tapi seperti biasa, orang Indonesia ya pasti ada ya yang nggak menerima itu semuanya. Jadi udah kita berikan edukasi pun ternyata akan tetap menjawabnya dengan pendapatnya. Nah, sampai kapan sih Bang akan membahas KRIS ini? Ya sampai seluruh orang Indonesia sudah membacanya dengan benar. Harapannya seperti itu. Kan katanya Indonesia akan maju di 2045, Indonesia emas. SDM-nya harus unggul. Nah, untuk SDM unggul ya berarti kita harus menerima edukasi atau literasi digital, literasi keuangan yang diberikan oleh siapapun, lembaga regulator, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan sendiri, perbankan, asuransi, financial technology, ataupun yang lainnya. Bahkan edukator-edukator finansial yang sudah top-top lah, itu juga harus memberikan edukasi kepada kita semuanya dengan harapan kita bangsa Indonesia, kita satu pendapat atas informasi keuangan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kembali pada judulnya, KRIS merupakan QR Code Standar Pembayaran Nasional. Kepanjangannya adalah QR Indonesian Standard. KRIS sendiri merupakan produk Bank Indonesia. Maka untuk menjawab apakah cara pembacaannya adalah QRIS atau KRIS, kita harus mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Bank Indonesia. Kita langsung aja guys. QRIS. Banyak ragam orang menyebutnya, ada QRIS, ada QRIS, dan lain-lain. Nanti kita lihat jawabannya sebenarnya. Nah, kalau para sobat rupiah ingin bayar-bayar apa saja agar cepat, mudah, murah, aman, dan handal, itu bacanya Kris. ya tinggal scan aja KRIS, bukan QRIS loh. Ingat, KRIS bukan QRIS. Ingat ya para sobat rupiah, scan dengan KRIS, bukan QRIS. Oke, sudah dijelaskan oleh Bank Indonesia, gubernurnya menyatakan bahwa pembacaannya adalah KRIS, bukan QRIS. Tulisannya memang QRIS. Namun cara pembacaannya adalah KRIS. Oke, kalau kalian mau mengandai-andai, aku kasih sebuah nama. Nama ini aku berikan kepada anakku, misalnya seperti itu. Pertanyaannya, nama yang sudah kuberikan ini bagaimana pelafalannya? Mungkin ada sebagian kalian yang menyatakan pelafalannya adalah Jasmine. Ada juga yang menyatakan Yasmin. Mungkin ada juga yang menyatakan Jasmine. Kembali pada pemikiran orang tersebut, pelafalan mungkin bisa berbeda-beda. Namun, kalau kalian ditanyakan pelafalan yang paling benar yang mana? Kita tanyakan pada orang yang memberinya, yaitu orang tuanya, yaitu aku sendiri. Aku ingin menyebut nama ini adalah Jasmine, sehingga valid dan no debat bahwa pelafalan dari nama ini adalah Jasmine, seperti itu. Sama halnya tadi, produk QR Indonesian Standard merupakan produk yang dibuat oleh Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia sudah menyatakan cara pembacaannya adalah KRIS, maka no debat juga bahwa pelafalan yang paling benar adalah KRIS. Seperti itu, bukan QRIS. Nah, perbedaan pendapat ini turut mengundang berbagai banyak pihak tergelitik seperti itu. Salah satunya adalah lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini perbankan, yaitu BCA. Kita simak videonya guys. Videonya diupload oleh Bank BCA, namun dikutip atau disimpan oleh netizen ini karena dia sudah sering banget dikoreksi oleh kasir. Masalahnya, kasir tersebut mengkoreksinya dengan cara yang salah, yaitu QRIS. Nah, ketika disodorkan video ini, harusnya kasir tersebut
sudah mulai mengerti bahwa cara pembacaan yang benar adalah Chris. Kalau curious, bagaimana? Maksud Bapak Chris. Qris BCA. Oh, dibacanya Chris, Pak. Kan saya Christine Hakim, bukannya Christine Hakim. Oke, BCA pinter guys, menggait Christine Hakim di sini. Ya, simpelnya Christine Hakim cara pembacanya adalah Chris, bukan Qris. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan, bukan regulator lagi nih, bukan si penciptanya, tetapi lembaga jasa keuangan atau perbankan memberikan edukasi juga bahwa cara pembacaannya adalah Chris. Oke, kita lihat komentar netizen yang lain guys. Menurut netizen ini, untuk pemilik usaha jangan banyak protes deh. Mau customer lu bilang Chris, Kiris, Qris, Quiris, barcode, scan, apapun itu, tolong respect. Yang penting bisa ngebayar dan bisa ngelarisin usaha kita semuanya. Bener sih bang, cuman edukasi tetap harus kita lakukan guys, karena kita mau seluruh masyarakat Indonesia memiliki kualitas sumber daya yang sama-sama bagus, sama-sama baik. Jadi apapun itu, apabila masih salah kita berikan edukasi yang baik. Yang paling penting stop bully terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mengucapkan. Nah, salah satunya ini ya, si netizen ini, si Wang Fu, dia ditanyain kasir, bayar pakai apa kak? Dijawab sama dia, Chris mbak. Kasirnya yang ngotot, Qris maksudnya kak. Nah, yang begini nih, mikir kita mention Chris kali ya, maksudnya pembayaran menggunakan Chris asli. Dan meremehkan. Bentuk meremehkan ini adalah bentuk-bentuk bully yang sebenarnya harus kita hindari teman-teman. Kalau kita bisa bilang ketika kita salah, contoh saya pribadi teman-teman, kalau saya salah, saya akan mencari tahu cara pelafalan yang benar, kemudian saya akan mengkoreksi diri saya jika memang pelafalan itu masih salah. Namun ya kembali lagi, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, sudah diedukasi, tapi kalau masih belum benar, ya nggak tahu mau diomongin apa. Tapi kalau orangnya memang salah dan masih belum teredukasi, namun dia mau memperbaiki dirinya, maka itu adalah top gitu ya teman-teman ya. Nah balik lagi, walaupun Chris itu pelafalannya atau huruf ejaannya dimulai dari huruf Q, ternyata Q itu nggak sespesial itu. Maksudnya apakah setiap yang berhubungan dengan Q harus dibaca dengan Q? Jawabannya tidak. Nih saya simpelkan seperti ini. Al-Quran ditulis dengan Al-Quran. Namun kita nggak pernah baca Al-Quran tersebut dengan sebutan Al-Quran. Tetap kita nyebutnya adalah Al-Quran. Nah maksudku di sini memang benar Q tidak seistimewa itu. Sehingga pelafalan Chris menjadi Chris adalah harus dinormalisasi. Yang tidak boleh dinormalisasi adalah pengucapan kata yang salah. Nah, ngomongin kata-kata yang salah, sebenarnya banyak banget kata yang salah yang selama ini sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Bukan salah, tetapi mungkin ada banyak pelafalannya. Berbeda-beda antara satu individu dan individu yang lain. Nah, kalau aku liatin 4 huruf ini, kalian sebutnya apa? Apakah Wi-Fi? Ataukah Wi-Fi? Atau Wi-Fi? Nah, silahkan kalian cari sendiri apa pelafalan yang tepat untuk 4 kata ini dan silahkan ketik di kolom komentar mengenai pelafalannya. Aku Ibai, aku harap kita bisa berjumpa di video berikutnya dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya di video ini. Sampai jumpa.